Hai semuanya, hari ini kami melakukan perjalanan yang sangat dinanti-nanti, yaitu pulang kampung ke Sumatera Barat. Perjalanan ini akan membawa kami melintasi ribuan kilometer, maka bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini. Pada video kali ini kami akan membahas ringkasan perjalanan, konsumsi BBM, dan total biaya selama perjalanan. Berikut adalah rencana perjalanannya, bisa di-pause. Pada hari pertama ini kita mulai perjalanan dari Cilengsi, Kabupaten Bogor menuju Pelabuhan Merak. Kemudian menyeberang menggunakan Ferry Express ke Bakauheni. Kemudian selanjutnya kita akan beristirahat di rest area 234. Keluar dari tol melalui pintu tol Kayu Agung, masuk ke tol Indralaya Prabu Muli. Nah, setelah dari Prabu Muli, kita akan menuju Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, dan terakhir kita beristirahat di Kota Lubuk Linggau. Maka perjalanan ini membutuhkan sekitar 18 jam. Ya. Pada hari kedua, kita akan mulai perjalanan dari Kota Lubuk Linggau. Dari Kota Lubuk Linggau ini, kita terus menuju Bangko ya. Setelah menuju Bangko nanti, kita terus menuju perbatasan. Kita beristirahat di perbatasan sebentar. Kemudian kita lanjut lagi ke rumah makan Omega. Dan terakhir kita berakhir di kota Solok. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 12 jam. Kenapa kami memilih perjalanan dengan rute lintas tengah via Prabu Muli? Karena memang penumpang yang ada di dalam mobil itu ada balita ya, ada balita dan bayi, sehingga kami memilih perjalanan yang melewati banyak kota dan juga yang penting nyaman gitu ya dalam perjalanan, tidak terburu-buru atau tidak ada risiko kemacetan panjang di perjalanan. Karena kalau kita membawa anak kecil dan juga bayi, jika terjebak macet yang panjang, maka itu juga akan membuat risih ya, atau membuat suasana di dalam mobil jadi tidak nyaman. Oleh karena itu kami memilih perjalanan yang dirasa lebih sepi, namun juga nyaman, jalannya enak, dan juga banyak kota-kota yang dilewati, sehingga jika kita ingin membutuhkan hal, satu dan dua hal, kita bisa berhenti dan membelinya di kota-kota tersebut. Jangan lupa mempersiapkan snack dan mainan untuk anak-anak jika membawa bayi atau anak kecil. Mobilnya berada di belakang, sama kayak kita kayaknya. Karena belakangnya masih lama. Belakangnya masih kacang enak. Kacang enak. Kalau tengah malam lapar itu ada roti tadi. Suzuki tuh. Ada keterlambatan dari rencana awal ya. Jadi ada hal yang tidak terduga terjadi di jalan. Di antaranya adalah adanya perbaikan jalan, sehingga yang seharusnya dari Cilengsi ke Merak itu menghabiskan waktu 2,5 jam menjadi 3,5 jam. Oleh karena itu penting bagi teman-teman sekalian, kalau ingin memesan kapal
very express misalkan, untuk melihat waktu ya. Jangan sampai terlambat atau salah dalam memilih waktu. Kalau kita simulasikan pada saat ini, kami berangkat dari rumah jam 12.40, maka kemungkinan jadwal yang paling baik adalah jam 6 ya. 6 jam dari perjalanan dari rumah mengantisipasi keterlambatan. Jempitan. Gerbang tol Merah jam berapa? 4:04 ya. Sebagai catatan, kami pesan kapal yang berangkat pada jam 6 sore. Namun jam 4 kami sudah sampai. Saat kami masuk boarding, itu kami diperkenankan untuk naik kapal yang berada atau yang berangkat pada jam 5 sore. Jadi keberangkatan kami 1 jam lebih awal dari yang kami pesan. Jadi ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman sekalian. Udah nyala. Papa. Oh, ke depan ya. Terus. Nah. Jangan belum patah.
Receh kali. Pecah. Ketawa dia. Ceng. Ini baru perjuangan dimulai. Bismillah. Bismillah. Berapa jam, Bib? Berapa detik, Bib? 3 jam. Cepet ya? Ya kapalnya ya? Kapalnya? Ya, ekspres jam. Kenapa truknya sebelah kanan semua ya? Total perjalanan di atas kapal dari menunggu sampai kita turun di Bakauheni itu kira-kira 3 jam. Dari jam 4 ya kita menunggu, naik kapal jam 5, turun dari kapal jam 7 malam. exit on the left. Indralaya. Kalau yang samping apa? Tapi ke Palembang. Oh, nggak jadi lewat situ. Hah? Enggak, katanya jalannya jelek.
kami mendapatkan kendala saat keluar dari tol melalui pintu tol Kayu Agung. Jadi ban kami pecah yang sebelah kiri, sehingga kami harus memperbaiki ban tersebut, menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam ya dalam memperbaiki ban tersebut, sehingga ada keterlambatan saat datang ke Prabu Muli. Untuk jalan di Prabu Muli sendiri itu banyak berlobang, jadi harus hati-hati, harus fokus saat mengendarai di kota Prabu Muli. Sebelum melaksanakan perjalanan jauh, maka periksa seluruh bagian mobil ya, terutama kaki-kaki, ban, tekanan ban, oli, minyak rem, dan seterusnya ya. Dan pastikan ban serap itu tekanan anginnya bagus. Pada kasus kami, itu ternyata tekanan ban serapnya sudah berkurang, sehingga tidak layak atau tidak ideal untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang optimal, sehingga kami harus cari tempat untuk menambah angin, kemudian baru bisa melakukan perjalanan dengan normal kembali ya, dengan kecepatan yang normal. Oleh karena itu jangan lupa untuk mengecek ban serap mobil, dan juga kunci-kunci semuanya ya, dongkrak, kunci-kunci semuanya harus ada, sehingga kita bisa memperbaiki mobil saat terjadi trouble ya, dimana mungkin pada saat itu tidak ada bengkel terdekat ya, atau tidak ada orang-orang yang berada di jalanan. Kayak Mimi tuh kan. Kenapa nggak dimakan semalam? Di sebelah kanan kita itu ada namanya Simpang Belimbing. Itu jalan alternatif menuju Lubuk Linggau ya, Lubuk Linggau via Pali. Jadi itu akan menuju Pali, kemudian Lubuk Linggau. Untuk waktu tempuhnya bisa jadi lebih cepat, tapi di sana kekurangannya adalah sinyal yang belum ada, dan juga jalanan yang masih belum diaspal. Ada beberapa yang belum diaspal atau di beton. Kemudian ada jembatan-jembatan yang masih sifatnya jembatan sementara. Kemarin dari teman-teman tidak merekomendasikan untuk melalui jalan tersebut, sehingga kami melalui jalur via Lahat ya, via Lahat, Tebing Tinggi, dan kemudian Lubuk Linggau. Jadi kalau kita setting dari Prabu Muli kemudian langsung menuju Lubuk Linggau melalui Google Maps, itu akan diarahkan ke sana biasanya karena lebih cepat. Tapi lebih ada risikonya di situ ya, kalau lewat sana ada risikonya. Supaya tidak diarahkan ke sana, maka kita arahkan dulu ke Muara Enim gitu ya. Jadi Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, kemudian baru Lubuk Linggau. Jadi nanti di sama Google Map-nya akan diarahkan melalui Kota Lahat. Tapi kalau langsung Prabu Muli langsung ke Lubuk Linggau, itu akan diarahkan melalui Pali tadi ya, belok kanan nanti biasanya. Kenapa deh ngejek gitu? Kok ngajak kakak gitu? Banyak kali gayanya.
adalah mudik kami yang pertama kalinya. Jadi saat mudik kali ini kami bergabung ke komunitas Back to Sumatera ya. Jadi di komunitas ini para senior itu mereka membantu kami untuk melalui lintas Sumatera ini. Jatuh. Siapa jatuh? Adi. Sakit kepalanya. Ya berdarah. Oh, langsung megang kepala. Nangis. Bahkan saat saya sebagai supir tertidur di pintu tol Prabu Mulih itu ditelepon oleh ketuanya ya, ketua komunitas. Kenapa saya ada di gerbang tol tersebut? Dikirain saya kesasar gitu ya. Tapi ternyata memang saat itu saya sedang tidur karena kecapean. Kalau plat kita ini apa? B aja ya? Nggak pakai B, 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 E, B, G gitu ya? Ya. Di perjalanan, semua anggota yang pulang kampung itu selalu dipantau keberadaannya ya. Jadi ikuti komunitas ini dan insya Allah bisa pulang ya dengan aman, tentram, dan kalau ada masalah insya Allah ada solusi. BG. BG bukannya Bengkulu ya? BD, Bengkulu. BD. Jadi terima kasih banyak pada semua senior-senior yang ada di grup yang sudah membantu kami saat pulang mudik tahun ini. Air masuk. Hancur, wis. Seger. Bantuit apaan? Bantuit alat pemanas area bebas. Tuh lihat tuh bukitnya Kalisa. Tuh. Bukit apa ya? Jempol? Tuh, Jempol apa Gunung. telunjuk? gunung. Kalau abang lihat kayak kelingking. Oke. Kalau aku ngelihatnya kayak kubah masjid. Untuk kondisi jalan sejauh ini, jalanannya sangat bagus ya. Bagus. Ada mungkin beberapa titik yang mungkin perlu perhatian khusus dan konsentrasi penuh, yaitu di Prabu Mulih ya, waktu itu banyak lubangnya. Prabu Mulih menuju Muara Enim itu masih banyak jalan yang perlu kita perhatikan saat mengendarai mobil. Ya, sampai di Lubuk Linggau, kami bermalam di Lubuk Linggau dan paginya melanjutkan perjalanan.
masuk hotel jam berapa? Jam setengah 3. Setengah 3, jam 3, jam 3. Ya. Mungkin ada beberapa catatan ya yang bisa kita jadikan pelajaran sebelum menginap di hotel. Yang pertama adalah mengisi BBM sampai full, kemudian membeli makanan yang kita butuhkan saat perjalanan selanjutnya sebelum kita menginap di hotel. Kenapa? Karena SPBU yang ada di kota Lubuk Linggau itu buka jam 7, sedangkan kita berangkat jam 5 atau jam 6. Sedangkan mungkin kita butuh mengisi BBM. Maka solusinya kalau udah seperti itu, kita lanjut perjalanan. Nanti ketika mengarah ke Bangko, ya dari Lubuk Linggau itu ada beberapa SPBU yang nanti sebelah kanan, ya, atau di depannya lagi 12 kilo nanti sebelah kiri. Namun hati-hati ya, karena di SPBU yang sebelah kanan, SPBU pertama ini kemarin ada aduan ya, walaupun belum tentu benar atau tidak ya, ada aduan bahwa BBM-nya mengandung air ya. Jadi di depannya lagi ada 12 km sebelah kiri jalan ini ya. Jalan ini sebelah kiri 12 meter di depan 12 km itu ada SPBU lagi. Jadi bisa diisi di situ. Ada pom bensin. Di sini jalanannya lurus, bisa memacu kendaraan ya. Karena kiri kanannya juga banyak kebun-kebunnya. Untuk penggunaan mobil yang saya pakai 2400 cc itu saya biasanya tidak akan melebihi kecepatan 80 ya atau 90. Jadi RPM-nya itu di bawah 2500. Karena kalau udah 3000 itu biasanya akan boros ya. Jadi tetap di bawah 2500.
Ini 2500 rpm aja nih. Jangan sampai 3000 habisin bensin. Setengah 9 sampai di kota Sorolangun. beli apa kira-kira? Chicken ya kalau ada Ya ya? kan adik-adik, tapi dari tadi ya kan. Tapi udah hati-hati. Oh, terbalik. Aduh gitu. Aduh.
Mak, ke atas ada tuh, Kak. Mana? Bubuk. Rumput. Dek. Berapa? Dua ubi. Dek. Nah, ini simpang In Morabu 400 nih. meters, turn right. Kalau kita naik bis lewatnya sini nih. Talai. Jalur apa? Lintas barat, lintas timur. Nih. Lintas timur. Turn right. Then, Talai. your destination will be on the left. Talak masih tidak berbeda. Talai tidak tidak. Turn right. Then, make a U-turn. Aku. Kami tidak boleh dimakan. Pegang aja, ini pegang doang. Jangan dimakan. Ini aku nih. Turn right. Then, make a U-turn. Sekarang kita akan bahas tentang konsumsi BBM-nya. Mobil yang kami pakai adalah mobil Camry tahun 2003, Matic ya, 2400 cc. Sedangkan konsumsi BBM-nya seperti ini. Ya, dari pengisian pertama full dari Cilengsi di rest area 234 kami mengisi 29 liter, Lubuk Linggau 51 liter, Gunung Medan itu 22 liter. Nah, ini kilometer per liternya itu yang paling tinggi adalah yang dari Lubuk Linggau ke Gunung Medan ya, itu sampai 15,9 km per liter. Jadi 1 banding 15,9. Nah, untuk yang dari rest area 234 sampai ke Lubuk Linggau itu 9,7 ya, karena di sana kami sering idle. Mungkin ada 3 jam idle ya, idle artinya nggak bergerak tapi mesin hidup ya, 2 jam benerin 2 jam membenerin ban, 1 jam tidur ya waktu itu. Jadi banyak idle-nya, jadi mungkin bisa sama dengan yang di atasnya untuk yang ini
Maka rata-ratanya ya sekitar 12 kilometer per liternya, ada 1:12 untuk konsumsi BBM-nya. Oh, kata teman-teman sih itu lumayan ya, lumayan lah dengan kenyamanan yang didapat. Untuk total biaya semuanya itu biaya yang dikeluarkan adalah pertama BBM 1,3 atau hampir 1,4, kemudian tol 560, kemudian ferry 749, makan 327, snack 144, kemudian hotel 2 kali 618. Hotel 2 kali ini yang pertama di Lubuk Linggau, yang kedua Solok ya. Karena kami menginap di Solok untuk hari yang kedua, karena memang tujuan kami bukan Solok tapi Pasaman Barat ya. Jadi kami lanjut ke Pasaman Barat di hari ketiga ya, di hari ketiga. Jadi itu totalnya menjadi 3.785.800. Ini total biaya keseluruhan. Sampai di sini dulu mungkin video kami. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.